Halo guys, berjumpa kembali di channel Art Bagi. Kali ini saya mau battle krayon plastik atau krayon yang buat anak-anak. Kayak ini buat anak-anak banget nih pokoknya. Nih tampilannya seperti ini ya. Ada dari Faber-Castell, ini yang Little Creatives. Terus juga ada dari Joico Clean Crayon. Dan yang terakhir ada dari Deli Krayon Plastik. Dari ketiga plastik krayon ini, mana sih yang paling unggul? Mari kita cari tahu. Mari kita bahas dari segi packagingnya dulu. Yang pertama ini dari Faber-Castell Little Creative Series. Sebenarnya kalau untuk yang kayak gini juga sebenarnya ada ya Faber-Castell, cuman saya belum punya. Tapi karena bahannya sama, terus ya ini satu apple to apple lah kalau misalnya kita sandingkan. Jadi nggak apa-apa ya, saya pakai yang ini aja. Ini tampilannya ya. Jadi ada tulisan-tulisannya. Tidak untuk umur 3 tahun. Ini sih lebih ke program yang pre-writing ya. Jadi ini buat apa ya? Buat melatih dulu sebelum menulis gitu. Jadi bisa main-main pakai krayon ini nih. Nah ini untuk bisa dihapus ya ini ya. Bisa dihapus. Ini, nah inilah tanda-tandanya. Coba kita buka dulu aja deh. Shoot. Nah ini bentuknya seperti ini teman-teman ya. Jadi ini tuh ada fungsinya ya, bentuk seperti ini tuh kan kalau tangan anak yang belum bisa megang pulpen tuh pasti ya ini di desainnya memang seperti ini ya. Jadi biar megangnya tuh kayak gini nih, ada kayak gini. Jadi supaya belajar gitu ya, belajar anak menulis sedini mungkin pakai Faber-Castell Little Creative Series ini. Sebenarnya banyak ya, nggak bulb aja sih untuk yang Faber-Castell Little Creative, ada yang creamy crayon. Pokoknya teman-teman bisa cek ya nanti ya di Faber-Castellnya. Nah seperti ini ya. Jadi ini dia kuat banget ya, udah pasti ya, karena ini bentuknya juga ini udah dijamin gak bakal hancur sih ini. Nah, seperti ini ya guys. Yang kedua di sini ada Clean Crayon dari Joico. Untuk packagingannya sih ya ini nggak ada banyak yang harus dibahas ya. Sama sih ini ada tulisan erasable juga ya. Erasable fine tip. Jadi ini nggak bikin tangan kotor ya. Memang untuk krayon seperti ini pasti nggak bikin tangan kotor ya, karena kan bentuknya juga dia solid ya. Kita buka ya. Ini maaf ya packagingannya udah agak rusak nih, karena memang ini sering dipakai juga ya sama anak saya. Tampilannya seperti ini bentuknya. Oh ini keren sih guys tuh. Ini keren ya. Ada tulisan erasable crayon Joico. Ya ini gak bikin tangan kotor. Terus ini tuh solid ya. Jadi krayon-krayon seperti itu solid, gak bikin tangan kotor, keras gitu. Jadi nggak bakal patah sih kalau ini. Nah, seperti ini. Yang terakhir kita ada dari Deli. Untuk packagingannya sama ya teman-teman. Ini masih dari dus. Kalau ini ada tulisan Color Emotion. Jadi ini kayaknya warnanya bagus sih. Nanti kita buktikan aja deh ya. Ergonomic shape. Bentuknya ini hampir sama. Kita langsung buka aja ya guys. Nah ini hampir sama yang Joico guys. Cuman yang ini lebih apa ya? Kita bandingin aja deh. Lebih lebar sedikit nih. Kalau ini tapi dia kencang banget ya. Kalau ini solid banget nih. Kalau yang ini dia agak apa ya? Agak ringan gitu. Seperti ini nih tampilannya ya. Bagaimana? Penasaran kan? Mari kita coba.
Oke, ini dia hasilnya. Jadi kesimpulannya, kalau untuk krayon jenis seperti ini tuh, kalau saya pribadi ya, ini ya agak enak-enak banget sih sebenarnya, pakainya juga agak susah gitu. Apa ya? Nggak seperti oil pastel. Kalau oil pastel kan dia cepat nutup warnanya. Jadi kalau dari segi keunggulannya memang krayon jenis ini tuh ya pertama ya nggak bikin tangan kotor, cuman nggak bisa semua orang pakai ya. Paling ini tuh SD ke bawah lah baru bisa pakai. Apalagi kalau buat lomba ya, ini aduh udah pasti makan waktu banget. Terus hasilnya juga kurang maksimal kalau misalkan pakai krayon jenis seperti ini. Kalau misalkan yang ini banyak warna, tapi ya ada ya teman-teman ya, teman-teman bisa cari info, ada kok yang model kayak gininya. Cuman saya belum ada nih, jadi saya pakai yang ini aja untuk yang perwakilan dari Faber-Castellnya. Warna memang bagus ya, sayang cuman 4 warna aja karena memang peruntukannya bukan buat gambar apa, ini peruntukannya buat anak-anak yang mau belajar menulis, jadi bisa dialihkan dulu ke sini gitu. Yang kedua dari Deli. Kalau dari Deli saya seneng tekstur krayonnya, dia apa ya, nggak terlalu keras tapi masih ada lembut-lembut lah sedikit gitu. Kalau yang Deli ini keras juga, cuman yang nggak sekeras Joico sama yang Faber-Castell gitu, jadi masih ada lembut-lembut dikit. Kalau dari segi warna ya seperti ini nih teman-teman ya, memang masih kalah sih sama yang Faber-Castell ya. Cuman ya itu ya, tadi feelingnya tadi ini lebih enak gitu ketika digoreskannya gitu. Apa ada sensasi lembut-lembut gitu. Beda dengan yang Faber-Castell. Dari Joico nih, dari Joico ya. Kalau yang dari Joico ini saya senang bentuk ininya, dia solid apa ya, jadi berasa kokoh gitu ya si krayonnya. Berasa kayak kuat banget. Dari segi warna malahan ini bisa dibilang lebih bagus dari yang Deli sih. Tuh ya teman-teman bisa lihat, ini menurut saya pribadi ya, ini teman-teman ya, tuh yang Joico dia bisa lebih rapat gitu. Oh ya, untuk krayon jenis seperti ini tuh dia nggak ada remah-remahnya ya. Ada sih remah-remah, cuman remah-remahnya tuh bentuk apa ya, bubuk gitu, jadi nggak kayak oil pastel. Oil pastel kan remah-remahnya tuh bener-bener kelihatan gitu. Hampir lupa teman-teman, ini kan ada tulisan erasable ya, bisa dihapus. Sekalian aja ya kita coba ya, ini bisa dihapus nggak? Yang pertama saya coba yang Faber-Castell, kita hapus ya. Guys, ini malahan susah nih yang Faber-Castell. Bisa sih dihapus, cuman ya kalau yang ini dihapus bukan hilang sih, cuman ya agak memudar tuh, jadi nggak bisa hilang banget teman-teman ya. Sekarang kita coba yang Deli. Oh, sama nih. Yang Deli sama ya teman-teman. Tuh, dia nggak hilang banget sih, tapi cuman memudar aja. Kita coba terakhir yang Joico ya. Ini saya coba hapus. Oh, nah yang Joico ini beneran nih. Tuh, ya. Teman-teman, yang Joico dia bener-bener bisa dihapus nih kalau yang Joico. Tuh. Jadi dia sesuai banget lah dengan judulnya ya. Bisa dihapus, approve nih ya. Jadi saya nggak salah pilih sih. Jadi kesimpulannya, kalau misalkan saya harus milih banget ya, sebenarnya saya nggak suka ya kalau jenis krayon seperti itu. Tapi kalau harus milih banget ya, saya pilihnya sih yang Joico teman-teman. Jadi ini lebih ke selera ya teman-teman. Tapi kalau misalkan teman-teman seneng yang agak empuk ya, bisa ambil yang Deli ini. Kalau dari segi warna ya beda-beda tipis lah. Ini sama-sama lah jenis feel pakainya. Cuman ya ini feel pakainya yang Deli agak empuk. Ya, tapi kalau saya pribadi, saya lebih seneng yang Joico. Ya. Jadi juara di battle kali ini saya nobatkan kepada Tingtung Joico. Oke, untuk range harga ya teman-teman. Untuk yang Joico ini range harganya seperti ini. Di sini ya, ini yang isi 12. Kalau yang Faber-Castell harganya ini ya. Deli ini harganya. Jadi untuk para bunda-bunda yang pengen, yang anaknya suka gambar atau suka coret-coret, tapi nggak pengen tangannya kotor, ya ini solusinya ya, pakai krayon jenis ini. Jadi beda-beda ya, kalau dari Joico dia clean krayon,
Kalau dari Deli dia namanya plastik rayon. Sebenarnya itu sama-sama aja ya bahan-bahannya. Kalau dari Faber-Castell yang ini Little Creative. Ada juga sih satu lagi yang mirip kayak gini ya. Cuman saya lupa namanya. Cuman saya nggak ada ya. Jadi belum bisa spill-spill ke bunda-bunda. Jika kalian suka dengan channel ini, jangan lupa tekan tombol like-nya, subscribe, share, dan komen. Jangan lupa ramaikan kolom komentarnya. Jadi kalau teman-teman ada yang produk yang mau direview, produk alat gambar, silahkan teman-teman komen aja ya. Produk apa nih yang mau direview, request aja di kolom komentar. Terima kasih ya teman-teman yang sudah nonton video ini sampai habis. Akhir kata, saya Anggi pamit undur diri. Sampai jumpa di video selanjutnya. See you!